ini berarti kantor pajaknya terlalu rajin ini. Kok bisa? Dia bukannya terlalu rajin itu bagus. Sendiri. Terakhir saya itu ngomong cut. Nah, ini dia videonya. Cut. Kerja kau editor. Jadi sebenarnya baik secara akuntansi maupun secara fiskal dari sisi nominal sama. Artinya semua disusutkan, hanya saja waktunya yang berbeda-beda karena metodenya yang berbeda. Ya, makanya disebut beda waktu. Ya, jadi ya seharusnya tidak dirugikan sih. Kembali lagi. Udah. Sabar. Kembali lagi di cerita horor pajak SP2 Deka. Kamu kok sudah datang aja? Tumben gak harus saya panggil. Belum diusir, Bah. Betul, memang. Terakhir saya itu ngomong cut. Nah, ini dia videonya. Cut. Kerja kau editor. Di sini ada yang mau Mbah tanyakan lagi. Apa, Mbah? Sama kamu, Gus. Apa aja? Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Karena saya Mbah. Kenapa saya di sini mendalami peran ya, Pak? Maaf, Pak Gus. Maaf. Jadi tahu lu. Siap, Pak Gus. Siap. Pak Andri siap. Siap. Seperti biasa. Di situ ada apa? Saya nggak ditanya sih Papa enggak. Kamu siap nggak, Mbak Kun? Siap. Kita langsung mulai aja ya. Gak kelihatan soalnya. Terdapat DPP PPN luar negeri yang belum dilakukan pemungutan PPN. Silakan. Ya, ini penjelasannya agak panjang nih. Nggak apa-apa. Agak rumit. Coba jelaskan. Begini, PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Nah, semua barang dan jasa yang dikonsumsi di Indonesia dikenakan PPN. Oke. Termasuk jasa-jasa yang dilakukan wajib pajak di Indonesia yang dibayar oleh subjek pajak gimana ya? Termasuk jasa-jasa yang dilakukan wajib pajak luar negeri tapi dilakukan di Indonesia, dinikmati oleh wajib pajak di Indonesia. Apa indikator bahwa wajib pajak melakukan pembayaran jasa luar negeri? Yaitu dengan membayar jasa kepada wajib pajak luar negeri. Bisa berupa jasa manajemen, bisa berupa jasa teknik, dan lain-lain. Nah, jasa-jasa ini
dinikmati atau konsumennya wajib pajak dalam negeri dibayar oleh wajib pajak dalam negeri, maka PPN-nya pun harus dibayar oleh konsumennya, yaitu wajib pajak dalam negeri. Jadi ini PPN yang dibayar dan menjadi tanggung jawab konsumen. Ini berbeda dengan PPN pada umumnya. Kalau PPN pada umumnya, PPN itu dipungut oleh pemberi jasa. Nah, kalau PPN luar negeri dibayar oleh wajib pajak dalam negeri sebagai konsumen. Gitu. Pak Andri. Tahan dulu Pak Andri. Tahan. Gitu. Silakan. Wow, kamu, wah selamat. Kamu sudah bisa punya kekuatan seperti itu, Pak Andri. Coba. Coba Bagus. Wah, selamat Bagus. Saya bangga. Lanjut lagi. Sebentar Pak Andri tadi mau melanjutkan menambahkan, silakan Pak. Jadi untuk jasa luar negeri, Iya. itu terkadang perusahaan atau wajib pajak di Indonesia itu lupa untuk setor PPN jasa luar negeri. Biasanya mereka itu hanya cuman potong PPh pasal 26. Oke. Nah, dia lupa harusnya ada bayar PPN JKPLN. Nah, itu bisa dikreditkan, bagus ya sebetulnya ya. Ya. Gitu loh. Karena dia prinsipnya begini, kalau jasa luar negeri itu kalau ada PPh pasal 26, bukti potong PPh pasal 26, berarti ada PPN jasa luar negeri. Sama seperti kalau ada Agus, Pasti ada pajak. iya. Itu ya, Oh, tadi P apa yang ada LN-LN-nya? PPN JKPLN. Itu apa ya, Pak Andri? Tanya Pak Agus. PPN jasa luar negeri. Oh, oke. Kalau DPP Bagus? Dasar pengenaan pajak. Oke. Dasar pengenaan pajak itu adalah jasanya, nilai jasa yang dibayarkan ke wajib pajak luar negeri, itu DPP PPN. Tapi kenapa ya Bagus ya? Kenapa konsumen harus bayar PPN? Ya sebenarnya dia membayar atas pajak konsumsi yang dia gunakan. Kenapa bayar PPN? Ya karena undang-undang mengharuskan. Oke. Sama seperti kita beli di supermarket, Ya. toko modern gitu. Sama seperti kita beli di toko modern, kita beli barang termasuk bayar PPN. Begitu juga ini dengan jasa, kita bayar jasa termasuk bayar PPN-nya. Jadi si konsumennya yang bayar sendiri. Bedanya dengan yang toko modern itu, yang mungut PPN-nya itu adalah toko, bukan konsumen. Tapi kalau jasa luar negeri itu yang bayar adalah konsumennya. Oke. Berarti kalau ada PPN harus menerbitkan faktur pajak. Nah kalau ini enggak. Why? Ya karena dia konsumen. Jadi si konsumennya cukup bayar saja. Oke. Kalau faktur pajak itu adalah bukti pungutan PPN. Di kasus ini jasa luar negeri ini tidak ada yang dipungut, karena yang seharusnya mengut kan wajib pajak luar negeri. Padahal kita tidak bisa mewajibkan kepada wajib pajak luar negeri. Makanya yang ditugaskan untuk bayar adalah wajib pajak dalam negeri yang bayar jasanya. Oke. Menarik. Apa? Menarik. Menarik. Ya. Mbak Kunti. Ya. Aku masih bisa mendengar suaramu. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Siap Pak Andri? Siap. Oke. Terdapat perhitungan penyusutan aktiva tetap
yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, ini berarti kantor pajaknya terlalu rajin ini. Kok Dia- bisa? dia Bukannya terlalu rajin itu bagus. menghitung sendiri penyusutannya. Memang betul ada perbedaan antara akuntansi dan pajak terkait dengan penyusutan. Oke. Untuk bisa membedakan apakah itu sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak, si petugas pajak harus menghitung ulang. Oke. Menghitung ulang penyusutannya. Dari kalau penyusutan itu kan bertahun-tahun penyusutannya. Berarti dia harus melakukan penghitungan sejak perolehan tahun pertama penyusutan. Bayangkan kalau ada ribuan aktiva, maka dia melakukan penghitungan ribuan kali penyusutan. Tapi baiknya gimana Pak Agus? Ya, baiknya kalau memang betul ada kesalahan, ya dijelaskan aja penyusutan kita menggunakan metode apa, golongan berapa, kelompok berapa gitu ya, pakai metode apa, misalnya saldo menurun atau saldo Garis lurus. garis lurus. Garis lurus. Saya suara pajak garis keras. Kamu garis lunak ya? Boti dong. Boleh ditambahkan Pak Andri, silakan. Iya, pada dasarnya penyusutan itu boleh berbeda dengan pajak kalau komersil. Oke. Yang penting perhitungan untuk pajak ya sesuai undang-undang. Pembagiannya kan cuma berdasarkan masa manfaat bagus ya. Ya, 4 tahun, 8 tahun, 16 dan khusus untuk bangunan itu 20 tahun. Gitu. Nah mungkin di surat ini metode penyusutannya berbeda gitu, sehingga kantor pajak meminta penjelasan terkait perbedaan tersebut. satu lagi, Oke. penyusutan itu adalah beda waktu. Ya. Jadi sebenarnya baik secara akuntansi maupun secara fiskal, dari sisi nominal sama. Artinya semua disusutkan, hanya saja waktunya yang berbeda-beda karena metodenya yang berbeda. Oke. Ya, makanya disebut beda waktu. Ya, jadi ya seharusnya tidak dirugikan sih. Tapi Pak Agus, dalam kasus ini biasanya contohnya seperti apa Pak Agus? Contohnya ya, gedung. Ya, gedung. Oke. Gedung misalnya disusutkan, kalau secara akuntansi 50 tahun, mungkin secara komersil boleh 20 tahun. Tapi Pak Agus, kalau tanah Tanah itu tidak katanya boleh kalau tanah. disusutkan. Yes. Tidak boleh disusutkan kecuali hak atas perolehan tanah. Oke, baru Seperti bisa. HGB boleh disusutkan. Hak pengusahaan hutan boleh disusutkan. Hak penambangan boleh disusutkan. Oke. Sedap sekali Pak Agus ini. Di mana ada Agus, Di situ ada pajak. Ayo. Oke, kita lanjut lagi. Siap ya? Siap. Itu ada tidur. Hei. Nah. Gampang saja dengan Mbah. Ya. Sekarang kita lanjutan. Terdapat penyerahan yang menggunakan faktur pajak tidak dipungut. Kode 07. Silakan. Ya. Memang harus minum. Gimana Pak Agus? 07 itu apa? 07 Ini cantiknya. 070 itu kawasan berikat. Oh iya. Jadi mungkin wajib pajak menerbitkan faktur pajak 070.
Jadi memang kode 070 itu untuk penjualan ke kawasan tertentu. Nah, kawasan ini mendapatkan fasilitas PPN-nya tuh tidak dibebaskan ya Pak ya? Dibebaskan tadi dari Ya, pungut. tidak dipungut. Tidak dipungut. Tapi artinya nanti si pembeli itu bayar sebatas DPP-nya aja. Jadi harga jual, harga barangnya misalkan 1 juta. Yes. PPN kan harusnya 11%. Iya. Nah, jadi kan PPN total pembayaran 1,1 seharusnya kan. Nah, kalau dia 070 bayarnya hanya 1 juta. Tapi faktur harus terbit. Faktur pajak tetap 070. Nah, ini ada syarat-syaratnya untuk menerbitkan faktur pajak. Syaratnya? Ada syarat administrasinya. Seperti harus ada dokumen BC40. BC itu dokumen bea cukai, formulir 4.0. Jadi nggak sembarangan yang untuk menerbitkan faktur pajak 070 ini. Biasanya memang Kawasan tertentu ya. Nah, penjualan apa itu Pak Andri biasanya? ya apa aja, mungkin jualan mesin, Tapi bebas, cuman kawasannya aja gitu. Di kawasan Iya. tertentunya aja. kawasan itu aja. Bisa kawasan berikat. Di perusahaan itu mengajukan fasilitas ke bea cukai. Namanya kawasan berikat. Gitu. Nah, setiap nanti jual ke sana ya PPN-nya dibebaskan, nggak dipungut, nol lah bisa dibilang begitu. Tapi harus ada syarat administrasi kalau jual ke sana. Harus ada dokumen PC 40. Itu nah baru boleh 070. Seperti itu. Ya, kawasan berikat ini sebenarnya disediakan oleh pemerintah dalam rangka ekspor barang. Jadi barang diproduksi di Indonesia tidak dikenakan PPN, kemudian dijual ke luar negeri dengan harapan tanpa PPN sehingga harganya menjadi lebih murah. Dari sisi perusahaan yang berproduksi di kawasan berikat, karena tidak dipungut PPN maka dia beli barang lebih murah. Intinya itu. Jadi tadi kembali ke konsep PPN, bahwa PPN itu adalah pajak atas konsumsi baik barang maupun jasa di dalam negeri. Oke. Nah, di kawasan berikat ini diasumsikan barangnya itu tidak dikonsumsi di dalam negeri, tapi untuk diekspor, sehingga PPN-nya tidak dipungut. Gitu. Oke. Barangnya bebas apapun itu misalkan ya. Ya. Ya, bebas untuk ekspor. Oke. Ekspor. Mbak Kunti mau ekspor. Jangan. Di sana tuh adanya falak. Falak. Yes. Sini, seribuan. Falak. Oh iya itu. itu. Wah, mantraku sudah habis. Memang sepertinya kita sudahkan saja ya. Ya, sudah. Siap. Ada yang ingin ditambahkan lagi tidak? Apa? Kamu ini. Baiklah. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, Subscribe. Komen. Dan share. iya, suaranya share. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di cerita horor pajak SP2 Deka. Gelap malam jadi terang, pajak tak lagi menakutkan. Cerita kita penuh kejutan, horor tapi penuh